Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Diahayu Nuraini. Saya, Mutika Fatasya Duha. Saya Siti Habibah Nurhaliza. Dan saya, Anissa Fitri Amalia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai praktik pemberian ASI dan makanan pendamping ASI pada anak. Sebelumnya, kita ketahui dulu yuk apa itu ASI dan makanan pendamping ASI. ASI adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu yang mengandung banyak sekali zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembangnya. Sedangkan makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan yang diberikan pada bayi saat berusia 180 hari atau 6 bulan. MPASI atau makanan pendamping ASI diberikan karena seiring bertambahnya usia pada bayi, terdapat kekosongan pasokan energi dan nutrisi yang tidak bisa hanya diperoleh dari ASI. Ternyata dalam praktiknya, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI pada anak ini masih terdapat beberapa permasalahan. Apa saja ya permasalahannya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah permasalahan terkait praktek pemberian ASI. Yuk kita simak cuplikan video berikut ini. Saya Dr. Asteria, dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Elizabeth Batam. Saya seorang konselor menyusui. Di dalam praktek sehari-hari, saya menemukan setidaknya 3 masalah di mana proses menyusui tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah posisi dan perlekatan yang kurang baik. Mungkin karena ibu hamil lebih concern kepada bagaimana nanti melahirkannya, sehingga tidak membekali diri dengan ilmu-ilmu laktasi, bagaimana menyusui bayi dengan baik dan benar. Mungkin dipikir akan otomatis bisa menyusui, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya banyak sekali masalah yang ditimbulkan. Misalnya pertama, posisi dan perlekatannya kurang baik sehingga menimbulkan rasa nyeri, atau mungkin bendungan ASI sehingga ASINya terasa penuh sehingga produksinya juga terganggu. Dari cuplikan video tersebut, posisi dan perlekatan menyusui yang salah disebabkan oleh ibu menyusui yang kurang mendapatkan informasi tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Biasanya, ibu hamil lebih concern pada proses melahirkan sehingga tidak membekali dirinya dengan ilmu-ilmu laktasi yang baik dan benar. Ibu menyusui beranggapan bahwa nanti setelah proses melahirkan akan otomatis dapat menyusui bayinya dengan lancar. Selain itu, ibu menyusui masih sulit untuk membedakan bagaimana perlekatan menyusui yang benar dan salah. Posisi yang salah akan menyebabkan puting ibu menyusui lecet, sehingga ibu menyusui tidak nyaman pada saat akan menyusui anaknya. Berdasarkan permasalahan posisi dan perlekatan yang kurang tepat saat menyusui, maka dampak tersering yang muncul adalah bayi kurang nyaman saat menyusu dan bayi tidak akan mengisap dengan baik. Karena bayi tidak dapat mengisap dengan baik inilah, maka kebutuhan akan kalori bayi tidak akan tercukupi dengan optimal. Padahal, saat menyusu, bayi harus mendapatkan berbagai kalori maupun zat gizi dari ASI tersebut secara optimal. Apabila tidak, maka akan mengganggu dalam tumbuh kembangnya dan tidak dipungkiri juga bayi akan rentan terkena penyakit karena ASI juga memiliki kandungan antibodi yang tinggi. Selain itu, dampak atau masalah yang ditimbulkan bagi si ibu adalah payudara ibu bisa membengkak maupun putingnya lecet, sehingga terdapat rasa kurang nyaman saat menyusui bayinya. Rasa kurang nyaman ini juga terjadi pada si bayinya. Nah, dampak berkelanjutan dari masalah posisi dan perlekatan yang kurang tepat ini juga sangat berbahaya jika si ibu enggan lagi untuk menyusui bayinya karena payudaranya sakit. Kenapa? Karena jika ibu enggan menyusui dan memilih untuk memberikan susu formula kepada si bayi, maka bayi tidak akan mendapatkan manfaat dari ASI secara optimal, dan pada beberapa bayi hal tersebut dapat menjadi masalah dalam pencernaannya. Lalu,
Bagaimana sih upaya pencegahan atau penanggulangan agar posisi atau perlekatan yang kurang tepat ini tidak terjadi lagi? Biasanya, ibu-ibu hamil saat akan melahirkan akan lebih concern bagaimana sih melahirkan agar tidak terasa sakit atau hal-hal yang berhubungan dengan cara melahir. Mereka kurang memperhatikan tentang bagaimana ilmu-ilmu laktasi atau cara pemberian ASI yang baik. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan posisi atau perlekatan yang kurang baik, diperlukannya edukasi maupun banyak membaca informasi mengenai ilmu-ilmu laktasi bagi ibu hamil. Yang kedua adalah permasalahan dalam praktik pemberian makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut MPASI. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kesalahan dalam pemberian makanan pendamping ASI. Kasus ini bermula saat bayi 5 bulan tersebut mengalami muntah terus-menerus yang diiringi dengan buang air besar yang disertai dengan darah. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa bayi tersebut mengalami gangguan pada ususnya. Lebih parah lagi dikatakan bahwa usus kecil bayi ini terlipat dan masuk ke dalam usus besar, sehingga menyumbat aliran pencernaannya. Diduga hal ini terjadi karena bayi tersebut diberi makan pisang, dan dokter yang menangani bayi tersebut mengatakan bahwa perut bayi 5 bulan ini belum siap untuk diberi makan pisang saat itu. Diketahui bahwa bayi di bawah 6 bulan masih memiliki sistem pencernaan yang belum sempurna. Bila memaksa bayi makan pada usia ini, sistem pencernaan bayi harus bekerja ekstra keras. Makanan yang masuk tidak dapat tercerna dengan baik karena pencernaannya yang belum sempurna. Akibatnya, dapat terjadi gangguan pencernaan. Dampak yang pertama yaitu dapat terjadi gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, muntah, bahkan gizi buruk. Kondisi gizi buruk pada anak dapat berdampak pada kualitas kehidupannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, pemberian MPASI pada anak yang kurang dari 6 bulan akan menyebabkan gangguan inflamasi usus yang akan mengganggu penyerapan nutrisinya, sehingga menghambat tumbuh kembang anak yang dapat dilihat dari tinggi badan anak yang tidak bertambah. Kemudian, yang ketiga, anak juga rentan mengalami gangguan kecerdasan, motorik, maupun gangguan fungsi tubuh lainnya. Solusi yang pertama, ibu perlu mengetahui jumlah makanan yang akan diberikan pada anak. Yang kedua, ibu perlu mengetahui frekuensi pemberian makanan. Yang ketiga, ibu perlu mengetahui tahapan tekstur makanan yang akan diberikan. Yang keempat, ibu perlu mengetahui jenis bahan makanan yang akan diolah. Yang kelima, memberikan makanan secara responsif atau aktif. Dan yang keenam adalah memberikan makanan yang terjaga kebersihannya atau higienitasnya. Lalu, apa aja sih kesimpulan dari pembahasan mengenai praktik pemberian ASI dan makanan pendamping ASI pada anak? Berikut beberapa poin pentingnya. Poin yang pertama, mengenai praktik pemberian ASI. ASI atau air susu ibu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI eksklusif diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai berumur 6 bulan. Dalam praktik menyusui, posisi dan perlekatan menyusui yang salah seringkali menjadi faktor kegagalan ibu dalam pemberian ASI. Posisi dan perlekatan menyusui yang salah dapat menimbulkan lecet pada payudara dan ASI tidak dapat keluar secara optimal. Perlu adanya pengetahuan mengenai cara menyusui bayi yang baik dan benar agar kebutuhan ASI yang diperlukan bayi dapat tercukupi. Lalu, poin penting yang kedua mengenai makanan pendamping ASI pada anak. Perlu diingat bahwa makanan pertama yang baik untuk bayi hanya ASI, tanpa disertai pemberian makanan pendamping ASI selama usia 0-6 bulan. ASI harus menjadi makanan utama selama tahun pertama bayi dan menjadi makanan penting selama tahun kedua.
Makanan tambahan bayi sebaiknya diberikan sesuai dengan maturitas saluran pencernaan bayi dan sesuai dengan kebutuhannya. Makanan pendamping ASI diberikan kepada bayi yang berusia lebih dari 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selain dari ASI. Hal ini dikarenakan ASI hanya mampu memenuhi 2/3 kebutuhan bayi pada usia 6-9 bulan dan pada usia 9-12 bulan memenuhi setengah dari kebutuhan bayi. Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI, yaitu usia pemberian MPASI, jenis MPASI, frekuensi dalam pemberian MPASI, porsi pemberian MPASI, dan cara pemberian MPASI pada tahap awal. Yuk kita lebih aware mengenai berbagai lika-liku dalam permasalahan praktik pemberian ASI dan makanan pendamping ASI pada anak. Karena aku, Kamu, kita, Perlu peduli terhadap permasalahan gizi yang dapat disebabkan oleh kesalahan praktik pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. Di mana hal ini dapat menentukan bagaimana suatu bangsa dapat berkembang ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen pendapat kamu mengenai materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.